Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online kita. Tetap dalam kondisi yang bersuka cita, kita akan datang dan masuk hadirat Tuhan yang Maha Suci. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hamba, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Mari saat ini kita bersorak bagi nama Allah kita yang sungguh luar biasa, yang kebaikannya terus diperdengarkan di seluruh tempat. Kita akan naikkan pujian kita, Allah itu dahsyat. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas setiap kasih dan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan dari hari demi hari. Dan kalaupun saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertemu secara virtual dalam ibadah kami, biarlah saat ini kami boleh berfokus hanya kepada Engkau, dan biarlah saat ini hati kami dan pikiran kami boleh ditemui dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami benar-benar merasakan suasana ibadah bersama-sama dengan keluarga kami. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir nanti ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kiranya hati kami boleh terus bersuka cita melewati dan melangkah di dalam aktivitas-aktivitas kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan tidak pernah lelah menjaga kita. Kasih setianya ada dan selalu beserta dengan kita. Kiranya begitupun kita
tidak pernah lelah memuji dan menaikkan syukur atas kasih Tuhan yang luar biasa. Mari dengan penuh sukacita kita memujikan, bersyukurlah. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Adik Diandra. Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Kalau saat ini kita masih ada di sini, itu semua karena penyertaan Allah yang luar biasa. Selalu ada rencana baik yang Tuhan siapkan untuk setiap kita, supaya kita mengerti bahwa kehadiran Tuhan selalu memberi arti dalam hidup kita. Kita akan kembali menaikkan puji
pujian kita, arti kehadiranmu. Bacaan silih berganti pada pagi hari ini diambil dari bacaan silih berganti nomor 26. Saya akan membantu membacakannya bagi jemaat sekalian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Supaya kamu niat dan bersih dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Demikianlah bacaan seri berganti kita. Mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar sabda firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh menjadi pelita bagi setiap langkah kita. Kita akan persiapkan hati kita melalui pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji syukur karena pagi ini kita bisa kembali berjumpa di dalam ibadah online pada hari ini. Dan juga bersyukur oleh karena kita semuanya tetap di dalam perlindungan dan di dalam pemeliharaan Tuhan, tetap dalam keadaan sehat dan diberikan keselamatan oleh Tuhan. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh anak Diandra pada hari ini, yaitu yang terdapat di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-8. Saudara sekalian, kita tahu hewan sigung ini memiliki satu ciri khas, yaitu ketika dia dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terancam atau dalam keadaan tidak senang, biasanya akan mengeluarkan bau yang tidak sedap, sehingga bau itu bisa menyebar sampai ke titik atau kejauhan tertentu, dan bau itu sebagai tanda bahwa supaya hewan-hewan yang ada di sekitarnya tahu bahwa dia sedang dalam keadaan tidak senang atau sedang dalam keadaan tertekan. Nah, saudara sekalian, di dalam realita kehidupan kita juga sering menjumpai orang-orang yang seperti hewan sigung ini, di mana ada orang-orang tertentu ketika marah sengaja melakukan sesuatu hal yang buruk supaya semua orang tahu bahwa ia sedang marah. Nah, bagaimana dengan kita? Orang percaya, bolehkah kita marah? Rasul Paulus berkata di dalam Efesus 4 ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-27, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, marah itu adalah hal yang normal, yang wajar sebagai manusia. Diperbolehkan, dan bahkan marah itu juga bukanlah dosa. Di saat kita harus marah, kita boleh marah. Namun kita harus bisa mengendalikan amarah, supaya amarah itu tidak akan membawa kita kepada dosa. Penulis Amsal mengatakan, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Amsal 29 ayat yang ke-11. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita bisa merespon amarah yang muncul di hati kita dengan baik? Daud menasihati kepada kita sekalian di dalam pembacaan pada pagi ini, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi konteks di dalam nats ini adalah bahwa ketika Daud melihat bahwa orang-orang fasik kehidupannya jauh lebih baik, lebih berhasil daripada orang-orang yang takut akan Tuhan, justru orang-orang benar ini berada di dalam kesukaran. Nah, makanya Daud mengajak kepada kita untuk
menjadi bijak, tidak mudah menjadi iri hati, terutama kepada orang-orang yang ada di luar sana yang hidupnya lebih berhasil, sedangkan kita sebagai orang percaya justru harus mengalami kesukaran. Karena menurut Daud, orang fasik itu akhirnya akan dijatuhkan dan kehilangan segala sesuatu yang telah mereka peroleh di dunia. Sedangkan orang-orang benar yang setia kepada Allah akan mengalami kehadiran, mengalami pertolongan dan bimbingan Tuhan di bumi, serta akan mewarisi keselamatan dan mewarisi tanah perjanjian. Daud mengajak kepada kita, jangan menjadi iri kalau orang-orang di luar sana yang tidak percaya kepada Tuhan hidupnya lebih berhasil, lebih baik. Karena iri hati itu akan menyebabkan kita susah, dan iri hati bisa menyebabkan kita menjadi marah. Dan kita tahu, saudara sekalian, di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan dilanjutkan dalam Amsal pasal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jelas di sini dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat terbaik, sedangkan emosi atau amarah yang meluap-luap justru dapat mendatangkan sakit penyakit. Oleh karena itu, kita harus membuang semua geram dan amarah yang berkepanjangan. Jangan sampai kita membiarkan amarah itu tetap ada di dalam hati kita. Namun biarlah kita bisa menghentikan dan mengendalikan amarah kita. Berbagai penelitian yang pernah dilakukan menyebutkan bahwa ada hubungan antara perilaku temperamental seseorang dengan tingginya kasus penyakit jantung korona, hipertensi, stroke, dan lain sebagainya. Penelitian menunjukkan pula bahwa amarah mempengaruhi proses penyembuhan suatu penyakit. Orang yang bermasalah dalam hal mengontrol emosi atau kemarahan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pulih dari penyakit yang diderita. Tetapi sebaliknya, orang yang bisa mengendalikan amarahnya akan lebih cepat pulih dari sakit penyakit. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, amarah itu bukan dosa. Namun perlu diingat, kemarahan cenderung membawa seseorang kepada tindakan-tindakan yang tidak terkendali, yang bisa menyakiti dan melukai orang lain, sehingga dapat menyebabkan pertikaian dan merusak sebuah hubungan. Dan kemarahan seringkali dijadikan celah oleh iblis untuk menabur benih kejahatan. Dan tindakan-tindakan kejahatan selalu diawali oleh kemarahan. Diawali dari kemarahan. Makanya Yakobus mengatakan bahwa segala kedengkian, segala sengketa itu bermula dari sikap yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, yang tidak bisa mengendalikan kemarahan. Maka terjadi sengketa, terjadi perselisihan, dan itu akan terus berkembang sampai kepada tindakan-tindakan yang lebih jauh, yaitu pembunuhan. Nah, saudara sekalian, Salomo mengatakan, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Pengkhotbah 7 ayat 9. Amarah menetap dalam hati orang bodoh.
Nah, tentu kita tidak mau dikatakan sebagai orang bodoh. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak mau dikatakan sebagai orang bodoh, kita tidak boleh mudah marah. Tetapi kita harus menjadi orang bijak yang dapat menahan kemarahan. Benar seperti yang dikatakan di dalam oleh penulis Amsal tadi, akal budi membuat seseorang panjang sabar. Orang yang berakal budi bisa menahan dan mengendalikan amarahnya. Dan itu yang menjadikan seseorang akan tetap merasa senang dan tetap bahagia. Dan tetap bersukacita dalam kehidupannya. Dan itu yang akan sangat membuat dia lebih beruntung dan lebih baik daripada dikuasai oleh kemarahannya. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian pada pagi ini. Amin. Puji nama Tuhan untuk firman yang boleh kita dengar bersama. Biarlah hari demi hari kita boleh terus terbentuk atas rencana Allah sesuai dengan bejana kemuliaan yang sudah Tuhan rancang bagi kita. Mari saat ini kita responi firman Tuhan melalui pujian bejana-Mu.
penghujung ibadah kita. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu dan Saudara telah mengikuti ibadah virtual bersama-sama. Mari saat ini kita tutup di dalam doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Ayun Raja. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Saatnya kita akan mengucap syukur dan memohon berkat Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami puji di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersyukur untuk ibadah pada pagi ini, bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, kiranya kami semuanya boleh diberkati dan ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah pada pagi ini, Tuhan, kami terus memohonkan berkat-Mu untuk bangsa kami, pemimpin bangsa kami dan kota kami. Kiranya terus di dalam pemeliharaan Tuhan, terus diberkati di dalam setiap usaha di dalam mengatasi pandemi ini. Para pemimpin bangsa kami, para dokter, tenaga medis, terus diberikan kekuatan, perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan, serta setiap usaha yang dilakukan akan membuahkan hasil yang baik. Dan bersyukur karena kota kami, Semarang ini sudah mengalami penurunan status dari level 4 menjadi level 3. Dan kiranya semua usaha yang dilakukan akan terus semakin membaik, sehingga kondisi kota kami dan bangsa kami akan berangsur-angsur akan menjadi lebih baik dan kondisinya akan lebih kondusif dan semua masyarakat bisa kembali beraktivitas. Terima kasih Tuhan. Kami juga memohonkan berkat untuk seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memelihara, memberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan. Engkau memimpin dan menyertai setiap kehidupannya, memberkati usahanya, memberkati pekerjaannya, memberkati pendidikannya, dan memberkati setiap usaha yang dilakukan. Demikian juga pergumulan-pergumulannya. Tuhan selalu campur tangan dan memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu melawat dan Tuhan selalu menolong, menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah, dan Tuhan juga senantiasa terus campur tangan dan memberikan hikmat, marifat di dalam menghadapi berbagai-bagai tantangan, persoalan di dalam kehidupan ini. Anak-anak Tuhan yang ada di luar kota, bahkan yang ada di luar negeri, senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa kiranya minggu depan kami sudah bisa mulai ibadah secara tatap muka di gedung gereja ini, dan Tuhan akan menolong memberkati supaya situasinya memungkinkan sehingga kami bisa kembali setelah sekian lama kami tidak bisa bertatap muka satu dengan yang lain. Kami terus memohon berkat Tuhan, dan saat ini Tuhan kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan kami akan mengakhirinya, dan kami terus memohonkan berkat Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, kiranya senantiasa merasakan kasih karunia Tuhan, merasakan damai sejahtera Tuhan, merasakan pemeliharaan dan lawatan Tuhan dari hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan memohonkan berkat-Mu. Haleluya. Amin.